Lanjut, materi pembulatan atau penaksiran atau perkiraan ya. Nah, rumusnya jika di belakang ada angka 1 sampai 4, maka dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah artinya tetap. Ya, angkanya tetap. Kalau di belakangnya ada angka 5 sampai 9, harus dibulatkan ke atas. Itu dulu ya. Ini rumusnya yang dipakai ya. Sekarang kita mulai dengan pembulatan puluhan. Kalau ada pembulatan puluhan, berarti yang dilihat adalah satuannya. Kalau puluhan itu artinya berapa sih? Angka ini dijadikan ke bisa 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 90. Nah, sekarang kalau di sini ada angka 26. Kita lihat satuannya. Ini kan udah tahu nilai tempat kan ya? Kalau ini satuan, ini puluhan. Kita lihat angka 6 satuannya. Angka 6 ini termasuk kelompok yang atas atau yang bawah? Jadi angka 6 ini terletak di 1 sampai 4 atau 5 sampai 9. Kan terletak di sini ya, 5 sampai 9. Berarti dibulatkan ke atas. Kalau di sini 2, berarti kalau dibulatkan ke atas ditambah 1 ya, 2 jadi 3. Jadi 30. Jadi 26 itu kalau dibulatkan menjadi angka 20kah atau 30kah? Nah, gitu ya. Kita lihat satuannya. Karena satuannya 6, jadi termasuk yang kelompok ini dibulatkan ke atas. 26 dibulatkan menjadi 30. Kalau saya pakai tanda ini artinya dibulatkan ya. Kemudian 84. Kita lihat lagi satuannya. Satuannya adalah 4. Termasuk kelompok yang mana? Kalau 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah, artinya angkanya itu tetap, angka yang depannya itu tetap. Jadi kalau di sini 8, tetap jadi 8. 80 gitu ya. Saya teruskan pembulatan ratusan. Tadi kan kalau pembulatan puluhan yang dilihat satuannya ya. Jadi kalau pembulatan ratusan yang dilihat adalah puluhannya. Angka 457. 7 ini satuan. 5 puluhan, 4 termasuk nilai ratusan ya. Jadi ini ya, 457 itu terdiri dari 4 ratusan, 5 puluhan, 7 satuan. Itu ya. Nah, sekarang kalau yang namanya pembulatan ratusan, kita harus melihat puluhannya. Puluhannya kan 5 ini. Nah, jadi kalau 5 ini sebelumnya kalau ratusan itu kan ada 100, 200, 300, 400 sampai 900 ya. Jadi kalau angka ini dibulatkan menjadi berapa ratus gitu maksudnya ya. Kita lihat puluhannya. Puluhannya adalah 5. Jadi termasuk kelompok yang atas atau bawah ya. Kan ada 5 sampai 9, termasuk kelompok yang bawah dibulatkan ke atas. Jadi kalau di sini ada 4, dibulatkan ke atas 4 menjadi 5. Jadi 500. 457. Ini artinya kalau dibulatkan menjadi 400 atau menjadi 500. Kita lihat puluhannya di sini 5. 5 nih ya, termasuk kelompok yang bawah dibulatkan ke atas. Jadi kalau dibulatkan ke atas 4-nya jadi 5. Kalau dibulatkan ke bawah 4-nya tetap 4 gitu ya maksudnya. Kemudian ada 739. Nah, ini kalau dibulatkan menjadi ratusan, itu menjadi 700 atau menjadi 800 kah gitu ya. Kita lihat puluhannya. Puluhannya 3. Termasuk kelompok yang atas atau bawah kalau 3. Yang atas ya, artinya dibulatkan ke bawah atau angkanya tetap. Kalau di sini ada angka 7 berarti tetap 7. Nanti dibulatkan menjadi 700, bukan dibulatkan menjadi 800 ya, karena puluhannya 3. Saya teruskan pembulatan ribuan. Tadi kalau pembulatan puluhan yang dilihat satuannya. Kalau pembulatan ratusan yang dilihat puluhannya. Kalau pembulatan ribuan berarti yang dilihat ratusannya. Di sini ada angka 5.599. 9 ini satuan, 9 yang depannya lagi puluhan, 5 ini ratusan, 5 ini ribuan. Nah, ratusan berarti kan yang ini.
Di sini ada angka 5, berarti termasuk kelompok yang mana? Atas atau bawah? Di sini 5 ya, berarti yang bawah. Artinya apa? Dibulatkan ke atas. Kalau di sini ada angka 5, berarti menjadi 6.000. Nah, ini begini, kalau pembulatan ribuan itu menjadikan angka yang di sini bisa menjadi 1000, bisa menjadi 2000, bisa menjadi 3000, dan seterusnya sampai 9000. Itu dilihat dari nilai ratusannya. Kalau ratusannya itu 5, jadi dibulatkan ke atas. 5000 jadi 6000 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya 5499. Ratusannya di angka 4. Termasuk kelompok yang atas atau bawah? 1 sampai 4. Berarti dibulatkan ke bawah. Artinya apa kalau dibulatkan ke bawah? Angka yang di sini adalah tetap 5. Tinggal nambahin 03 karena ini pembulatan ribuan ya. Jadi 5499 itu dibulatkan menjadi 5000kah atau 4000 atau 6000kah gitu ya. Kita lihat ratusannya. Kalau ratusannya 4, di sini berarti termasuk kelompok 1, dibulatkan ke bawah. Jadi kalau dibulatkan ke bawah itu artinya angka yang di sini tetap 5, di sini ya 5 gitu ya. Saya teruskan. Pembulatan puluhan ribu. Tadi yang terakhir kalau pembulatan ribuan yang dilihat adalah ratusannya. Kalau pembulatan puluhan ribu berarti yang dilihat ribuannya. Di sini ya ada angka puluhan ribu, 93.123. Kita menentukan ribuan dari mana? Paling gampang dari belakang. Ini kan satuan, ini puluhan, ini ratusan. 3 ini adalah ribuan. 9 ini adalah puluh ribuan atau puluhan ribu sama saja. Nah, kemudian kalau pembulatan puluhan ribu harus diperhatikan ribuannya. Ribuannya ya angka 3 ini ya. Angka 3 ini termasuk kelompok yang mana? Kita geser lagi ya. Angka 3 itu termasuk di sini kan 1 sampai 4 ya. Di sini kalau 1 sampai 4 itu kan berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. 3 termasuk di sini. Pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah artinya tetap. Di sini ada angka 9 ya. Di sini tetap 9. 90.000. Kalau untuk puluhan ribu itu artinya kita menjadikan angka menjadi bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 30.000 sampai 90.000 tergantung ribuannya di sini. Nah, di sini yang ribuannya adalah yang angka 3. Contoh berikutnya ya. Ini ada 46.999. Kita lihat ribuannya yang mana? Ribuannya berarti yang ini. Angka 6 termasuk yang kelompok mana? 1 sampai 4 atau 5 sampai 9? 6 berarti di sini ya. Kalau 5 sampai 9 itu berarti ada 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, kalau 5 sampai 9 berarti dibulatkan ke atas. Di sinu kalau dibulatkan ke atas artinya 4 yang di sini menjadi 5. Tinggal nambahin 0, 4, 50.000 ya. Kemudian yang ini ribuannya adalah 2. Kalau angka 2 berarti dibulatkan ke termasuk yang ini ya 1 sampai 4. 1 sampai 4 berarti 2 kan di sini 1, 2, 3, 4. Dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti angka yang di sini tetap 7 tetap 7. Jadi 70.000. Gitu ya.